Nah, jadi penelitian itu bisa kita pahami berdasarkan etimologis ya. Waktu minggu kemarin kita bahas. Jadi secara bukan etimologis, secara apa yang berdasarkan kata itu ya secara etimologis ya. Jadi berasal dari dua suku kata, ri dan search. Artinya berarti bisa dimaknai secara etimologis itu sebagai proses dalam menemukan kembali. Menemukan apa? Berarti menemukan ilmu pengetahuan kemarinnya atau menemukan suatu kebenaran. Jadi jangan sampai kita itu terjebak pada hoax gitu ya, pada sesuatu yang sudah pasti salah, atau terjebak pada doksa kemarin ya. Doksa itu yang sesuatu yang bisa salah dan bisa benar. Maka penelitian menempatkan posisinya pada ranah epistem ya dalam mencari sebuah ilmu pengetahuan itu. Jadi mencari sebuah atau menjustifikasi suatu kebenaran gitu ya, menjustifikasi suatu kebenaran. Jadi yang dikatakan benar itu harus secara ilmiah gitu ya, dan sebagai sesuatu yang ilmiah atau sebagai sesuatu yang berlandaskan metode ilmiah, maka penelitian itu menjadi sebuah sesuatu hal yang penting kan gitu ya. Nah sebenarnya manusia itu kan sering bereksperimen ya, sering coba-coba gitu ya. Sekarang aja vaksin kan coba-coba ya. Gitu ya. Vaksin corona itu kan coba-coba. Dicoba ke manusia gitu ya, gimana hasilnya. Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak siapa itu, Kapolda Jabar, sekarang kan sedang melakukan uji coba vaksin corona. Nah, memang kebiasaan manusia itu seperti itu ya. Kebiasaan manusia itu mencoba-coba. Jadi mencoba sesuatu seperti apa hasilnya. Nah, termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sebenarnya lebih pada penelitian, jenisnya memang banyak gitu ya. Jenisnya memang banyak penelitian kualitatif itu. Nah, salah satunya misalkan kita bahas eksperimen. Nah, eksperimen itu coba-coba berarti kan. Jadi ada model eksperimen. Jadi ada kuantitatif yang eksperimen. Jadi mencoba sesuatu, mencoba apa dalam dunia pendidikan berarti misalkan mencoba metode pembelajaran gitu ya, model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Apa ya, kira-kira efeknya bagi kemampuan matematis siswa gitu ya, bisa pada komunikasi matematis, misalkan pemahaman matematis dan lain sebagainya. Intinya kita mencoba sesuatu, apakah sesuatu itu bisa memiliki efek yang baik terhadap sesuatu gitu ya. Katakanlah apakah metode TGT itu ketika kita coba akan memberikan efek yang baik terhadap terhadap kemampuan komunikasi matematisnya misalkan gitu ya. Kalau percobaan kita gagal ya nggak jadi soal gitu ya. Asal kegagalan kita itu juga dideskripsikan apa kira-kira yang membuat kita gagal kan gitu ya. Yang berhasil ya harus dijelaskan juga kenapa bisa berhasil ya, biar orang yang baca itu paham email misalkan berhasil membuktikan hipotesis bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen yang menggunakan kooperatif TGT lebih baik daripada kemampuan pemahaman matematis di kelas di kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah, karena apa gitu ya berhasilnya. Nah, kan harus ada alasan kenapa berhasilnya. Nah, berhasilnya ingat itu kan hanya sebuah efek ya, peningkatannya itu hanya sebuah efek dari metode pembelajaran. Maka efek dari metode itu harus dijelaskan. Kan gitu ya. Nah, katakanlah contoh lain misalkan ketika kita sakit gitu ya, ketika kita sakit kepala misalkan, kita kan memiliki banyak macam obat ya, memiliki banyak macam obat dengan merek-merek tertentu lah gitu ya, yang biasanya kita minum. Tapi biasanya dari semua obat-obat sakit kepala itu kandungannya paracetamol, kan gitu ya, paracetamol. Nah, tapi ada hal yang aneh sebenarnya. Nah, ada orang yang
meminum satu obat gitu ya, cocoknya itu saja, itu mereknya gitu ya. Jadi padahal kandungannya sama paracetamol di dalam obat itu, mereknya saja yang beda, tapi kandungan paracetamolnya sama 500 mg misalkan ya, cuman mereknya berbeda, tapi orang ada yang tidak cocok dengan memakai satu merek. Nah itu kan harus dilihat kenapa tidak cocok, padahal komponen isinya sama gitu ya, isinya sama, semuanya paracetamol 500 ml gitu ya, tapi ada yang cocok di satu jenis merek saja gitu. Nah itu kan sesuatu yang harus dijelaskan kebenarannya gitu ya, kenapa padahal kandungannya sama, hanya mereknya saja yang berbeda, tapi tidak cocok ketika memakai merek yang berbeda dengan yang biasa diminum oleh seseorang. Nah itu pun menjadi apa ya? Menjadi analogi bagi kita. Nah TGT itu di penelitiannya email berhasil meningkatkan kemampuan pemahaman. Tapi kenapa di penelitian INRI misalkan TGT itu tidak bisa meningkatkan kemampuan pemahaman. Nah, TGT-nya kan sama nih. TGT-nya sama. Kemampuan yang dipilih juga sama gitu ya. Nah, kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, inilah yang harus dijelaskan. Nah, berarti maksud saya begini, karena penelitian itu adalah proses menemukan kembali, jadi apa yang Anda teliti itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Kan gitu ya. Di sini kan disebutkannya proses menemukan kembali. Berarti menemukan kembali itu berarti hanya Anda mendeskripsikan sesuatu yang sudah ada. Kan gitu ya. Anda hanya mencari lagi sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya yang ditemukan itu. Nah, kan gitu ya. Sekalipun corona itu baru gitu ya. Tapi kalau kita tarik lebih umum, lebih general, karena corona itu virus, berarti secara epidemiolog gitu ya dalam ilmu kedokteran, ya semua virus sama kan gitu ya, hanya ciri-ciri saja yang berbeda. Berarti ketika penelitian dalam hal corona pun sebenarnya penelitiannya adalah mencoba hal-hal atau mencoba sesuatu yang sudah ada kan gitu ya. Kan ada profesor yang dari Surabaya itu kan yang dulu meneliti tentang virus flu burung gitu ya, yang pakai ramuan-ramuan tradisional gitu ya. Nah, ini kan juga dicoba untuk virus corona karena apa? Ada struktur virus yang sama misalkan, sama-sama virus flu misalkan jenisnya, coronavirus gitu ya. Coronavirus itu kan jenisnya sudah ada dari dulu. Makanya dulu kan ketika awal kemunculan corona kan ada yang di kandungan kandungan Wifol atau apa gitu ya. Pokoknya pembersih lantai gitu ya. Menyembuhkan membasmi coronavirus gitu ya. Padahal ya coronavirus ya memang sudah ada dari dulu coronavirus itu. Yang ada yang sekarang itu adalah versi barunya gitu ya. Kalau Microsoft mungkin yang sudah update ya, yang dulu kan sudah ada Microsoft 2003, kemudian ada 2007, nah seperti itulah mungkin analoginya ya, virus juga. Jadi apa yang ditemukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi kita melakukan proses penemuan kembali. Nah itulah yang disebut sebagai riset. Nah, dalam pendidikan pun sama. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Dan kalau Anda ingin menemukan sesuatu yang baru, berarti agak lumayan lumayan sulit ya. Atau katakanlah Anda ingin meneliti judulnya yang tidak ada kesamaan sama sekali dengan orang lain, itu juga mungkin agak terlalu sulit gitu ya, agak terlalu sulit. Tapi kalaupun Anda mau meneliti dengan judul yang sama dengan yang pernah diteliti oleh orang lain, maka tantangan bagi Anda untuk menjustifikasi apa perbedaannya. Jadi ada apa perbedaan yang penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang orang lain yang sama pernah dilakukan oleh orang lain. Ya syukur-syukur kalau Anda bisa menemukan satu penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan katakanlah ada penelitian TGT dengan pemahaman, itu sudah ada misalnya. Anda kemudian
saya maunya TGT dengan komunikasi. Ini yang belum pernah diteliti. Misalkan seperti itu ya, boleh-boleh saja gitu ya. Nah, yang jelas ketika Anda tidak bisa menemukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, Anda harus bisa menjelaskan apa perbedaannya dengan orang lain, gitu ya. Sehingga penelitian Anda itu punya novelty atau punya sesuatu yang yang berbeda dengan orang lain, sesuatu yang baru bagi dunia pendidikan. Walaupun tidak untuk jenjang S1 itu novelty itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu keharusan ya untuk muncul dalam penelitian. Kecuali untuk yang jenjang S3 itu biasanya ditanyakan novelty-nya apa. Jadi keterbaruannya apa, gitu ya. Itu yang wajib ada bagi penelitian di jenjang S3. Nah, untuk di jenjang S1 sebenarnya tidak wajib, tapi kalau Anda mau membiasakan diri, ya menemukan sebuah keterbaruan, ya itu harus dilakukan dengan analisa yang matang. Anda harus mempersiapkan banyak sumber, sehingga Anda bisa membuktikan kepada masyarakat akademis, gitu ya, baik di kampus maupun di luar kampus, tentang keterbaruan penelitian Anda. Barangkali itu. Nah, kita coba dari segi dari pengertian yang ditampilkan pada slide ini, bahwa penelitian pendidikan atau educational research merupakan penyelidikan sistematis guna memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, artinya berarti penelitian yang Anda akan lakukan nanti itu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengambilan keputusan. Artinya ketika TGT itu cocok untuk meningkatkan pemahaman, nah maka ini bisa digunakan oleh Anda sendiri, misalkan ya ketika nanti Anda akan mulai mengajar di sekolah, maka kalau tujuan perkuliahan atau katakanlah tujuan pembelajaran Anda adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman, maka Anda bisa saja menggunakan TGT, gitu ya. Atau misalkan untuk ketika penelitian Anda dibaca oleh guru, gitu ya, bisa jadi ini menjadi inspirasi bagi guru sekolah, gitu ya, untuk guru di SMP atau di SMA. Nah, jadi ini berhubungan dengan nanti ya manfaat penelitian yang disampaikan biasanya yang dituliskan di deskripsi. Jadi kalau penelitian Anda tidak diberikan ke sekolah, ya janganlah ada manfaat bagi guru, manfaat bagi kepala sekolah, gitu ya, jangan ada. Kenapa? Karena gurunya juga nggak baca skripsi Anda kan, kepala sekolahnya juga nggak baca skripsi Anda. Ya, kecuali kalau Anda nanti setelah lulus, gitu ya, Anda mau ngasih skripsinya ke guru matematikanya, ke kepala sekolahnya sebagai kenang-kenangan hasil penelitian Anda di sekolah tersebut, ya bolehlah manfaatnya disebutkan untuk guru apa, untuk kepala sekolah apa, untuk siswanya apa, kan biar jelas gitu ya. Jadi kalau tidak akan dihibahkan ke sekolah, ya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi daripada cangkel mikiran, oh ini manfaatnya jangan guru, gitu ya. Kan itu umum ya, di dalam skripsi itu pasti ada manfaat untuk guru, manfaat untuk sekolah, misalkan gitu ya. Ya kalau skripsinya tidak ingin diberikan ke sekolah, ya nggak usah ada manfaat untuk guru dan sekolah juga nggak apa-apa, kan gitu ya. Ya walaupun setelah diberikan ke guru, ya mungkin saja skripsi Anda juga tinggal dibaca sama gurunya, kan bisa jadi ya, kan gitu ya. Ya, intinya membuat skripsi itu prosesnya lama, ya. Penelitian itu prosesnya lama dan harus betul-betul dipersiapkan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya ini tadi, untuk memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, ya, baik dalam pendidikan maupun dalam pengajaran. Itu salah satu fungsi dari penelitian pendidikan. Jadi bisa saja karena misalkan Anda menggunakan research and development, maka ini berimbas terhadap keputusan dalam pendidikan, gitu ya. Bisa saja ketika misalkan Anda menggunakan
DDR misalkan ya, itu bisa menjadi perbaikan pada proses pembelajaran gitu ya. Ketika Anda mau meneliti tentang kurikulum misalkan ya, bisa saja itu bisa menjadikan pengambilan keputusan dalam pendidikan yang lebih luas. Jadi boleh saja nanti kita akan bahas nih di slide berikutnya. Ada ruang lingkup penelitian pendidikan. Jadi ini bisa menjadi banyak alternatif ya. Artinya tidak saja judul-judul skripsi itu hanya membahas metode pembelajaran saja gitu ya, kemampuan matematis saja. Tidak seperti itu sebenarnya. Banyak ruang lingkup yang bisa Anda gunakan. Nah, misalkan ini ada 5 ya ruang lingkup dalam penelitian pendidikan itu. Misalkan Anda akan meneliti tentang pemikiran, gagasan, ide atau opini tentang pendidikan. Nah, ini bisa juga dilakukan. Jadi misalkan Anda beropini bahwa pembelajaran daring itu kurang efektif misalkan gitu ya. Nah, itu kan opini Anda tentang sebuah sistem pembelajaran atau perkuliahan. Nah, Anda katakanlah berargumentasi bahwa kurang efektif pembelajaran yang seperti ini, pembelajaran seperti daring. Nah, maka Anda harus memiliki bukti-bukti apa kurang efektifnya dari segi apa, gitu ya. Anda harus melakukan survei berarti terhadap para pelaku pembelajaran daring, gitu ya. Nah, siapa berarti subjeknya yang bisa disurvei? Nah, bisa siswa, mahasiswa gitu ya, bisa dosennya misalkan, apakah betul pembelajaran ini kurang efektif atau tidak gitu ya, apakah tidak efektif atau tidak. Nah, gitu. Itu yang berada pada tataran opini. Jadi bisa penelitiannya kuantitatif boleh, kualitatif boleh. Perbedaannya ya jelas ya, kalau kuantitatif pasti ada analisa data secara statistik, kan gitu ya. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua ada belajar dan pembelajaran. Nah, ini juga kalau tadi opini ya, opini tentang pembelajaran daring. Berarti Anda harus melakukan survei tentang pendapat pelaku, kan gitu ya. Karena berhubungan dengan opini. Nah, sekarang kalau yang berhubungan dengan belajar dan pembelajaran, nah ini berarti berhubungan dengan apa? Berarti berhubungan dengan proses ya, proses belajar atau proses pembelajaran. Ya bisa juga sekarang pembelajaran daring ini. Apakah proses pembelajaran daring ini bisa efektif atau tidak? Kan gitu ya. Nanti berarti ada beberapa pertemuan gitu ya secara daring, kemudian ada tes. Nah, hasil tesnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan proses belajar dan pembelajaran. Atau boleh juga misalkan nanti setelah COVID-nya beres, mereda gitu ya, Anda kemudian bisa penelitian ke siswa, ada proses pembelajaran, kemudian Anda melakukan penelitian untuk menguji cobakan Teams game turnamen gitu ya, atau apa gitu ya, dipilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, jadi jangan sampai begini, nanti ketika Anda mau penelitian, jadi judulnya jangan sampai penggunaan Zoom misalkan ya dalam pembelajaran. Jadi itu bukan inovasi sebenarnya ya. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan inovasi, ini sudah umum sekarang gitu ya. Kalau dulu pada zaman-zaman awal COVID ini mungkin inovasi pembelajaran, atau sebelum ada COVID lah. Pembelajaran daring ini mungkin inovasi. Tapi karena sekarang sebagian besar masyarakat pendidikan menggunakan ini, maka ini bukan inovasi. Justru kalau mau berarti harus ada inovasi pembelajaran daring itu disampaikan seperti apa. Ini saya kan sebenarnya hanya perkuliahan konvensional ya. Saya hanya ceramah gitu ya. Hanya ceramah tapi pakai Zoom gitu. Kan sebenarnya ini hanya merubah ruang saja, yang dulu ketemu di ruang kelas, sekarang ketemu
di dunia maya gitu ya. Kan tidak ada yang apa ya, tidak ada yang baru. Jadi sebenarnya kita sedang belajar konvensional ini sebenarnya. Karena saya hanya ceramah, sekali-kali diskusi gitu ya, nanya ke Anda, ke salah satu dari Anda. Ini bukan inovasi sebenarnya, bukan inovasi pembelajaran. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau penelitian, coba Anda berinovasi. Berarti misalkan mau menggunakan tipe kooperatif, tipe TGT, misalkan ya, Teams Games Turnamen, seperti apa dalam Zoom meeting, misalkan kan gitu ya. Apakah bisa atau tidak? Pembelajaran berbasis masalah, misalkan ya, problem solving. Apakah bisa atau tidak pembelajaran daring, tapi pakai problem solving, misalkan. Nah, silahkan. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kan tantangannya ketika Anda penelitian nanti. Jangan sampai nanti Anda menganggap bahwa pembelajaran menggunakan Zoom ini sebagai sesuatu sesuatu yang harus diteliti gitu ya, sesuatu yang bisa diteliti karena ini merupakan inovasi, tidak gitu ya. Nah, kalau mau nanti di 3A di 7A misalkan pembelajaran seperti ini nih, seperti sekarang gurunya ceramah saja, Anda ceramah saja, kemudian nanti di kelas B Anda menggunakan problem solving misalkan gitu ya. Nah, ini bisa dibandingkan. Jadi sebenarnya ruang hanya mengganti ruang saja gitu ya. Ruang tatap muka dengan sekarang tatap muka langsung, maaf, dengan ruang yang tanpa tatap muka langsung. Itu saja barangkali nanti. Nah, ruang lingkup ini yang bisa dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian. Jadi ini dalam hal belajar dan pembelajaran. Nah, yang ketiga, misalkan dalam kurikulum pendidikan, baik dari segi konsep maupun dari segi implementasinya. Apa kira-kira yang penelitian yang bisa dilakukan dalam kurikulum pendidikan? Kurikulum kan sering rubah-rubah ya, sering ganti-ganti. Nah, mungkin Anda sudah belajar di mata kuliah kurikulum bahwa ada kurikulum KTSP, misalkan gitu ya. Ada kurikulum KKNI di kampus gitu ya, kemudian ada kurikulum Merdeka sekarang ya, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa Anda teliti. Ya, secara kualitatif, misalkan konsepnya itu, Anda bisa teliti konsepnya. Apa sih kurikulum Merdeka itu? Apa perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, misalkan ya, berbasis kompetensi, misalkan. Nah, secara implementasi, ini bisa dilakukan secara kuantitatif. Nah, implementasinya seperti apa di sekolah? Ya, misalkan Anda meneliti satu kabupaten, misalkan di Kabupaten Kuningan. Ada berapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Ada bagaimana efektivitasnya terhadap pembelajaran? Gitu ya. Bagaimana RPP yang satu lembar itu kemudian bisa memotret kegiatan dalam satu pertemuan, misalkan gitu ya. Dan seterusnya lah, barangkali seperti itu. Ini berbicara dalam hal ruang lingkup penelitian pendidikan dalam bidang kurikulum pendidikan. Jadi itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak melulu penelitiannya dilakukan tentang metode pembelajaran saja gitu ya, kemudian kemampuan matematis, tidak seperti itu. Walaupun memang jarang dilakukan oleh para mahasiswa S1 gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ruang lingkupnya bisa pada ruang lingkup kelembagaan pendidikan. Jadi bisa manajemennya, bisa pembiayaannya, atau bisa inovasinya. Nah, ini berarti secara umum ya, tidak melihat tidak beririsan dengan pendidikan Anda sekarang atau dengan pendidikan matematika dengan jurusan Anda. Nah, gitu ya. Jadi ini kan berbicara secara umum ya. Misalkan Anda penelitian di Husnul Khotimah misalkan gitu ya, bagaimana sih manajemen pendidikan di sana sehingga santrinya banyak gitu ya, kemudian apa efeknya pembiayaan yang dalam tanda kutip mungkin agak berbeda dari sekolah negeri, lebih mahal mungkin karena full day gitu ya, karena sama pesantren gitu ya. Seperti apa kira-kira pembiayaan yang mahal ini efeknya terhadap kualitas siswanya. Nah, bisa dilihat gitu ya, karena banyak prestasinya misalkan, ya wajarlah biayanya segini gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, inovasi yang ada misalkan banyak tahfiz di sana misalkan ya,
banyak hafizoh gitu ya. Jadi itu yang berimbas dari, itu yang merupakan apa ya, merupakan efek dari manajemen yang dijalankan, kemudian pembiayaan yang ditagihkan kepada orang tua siswa, dan inovasi sehingga prestasinya akan seperti A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam penelitian pendidikan. Nah, kemudian yang kelima ini bisa penelitiannya membahas tentang kebijakan pendidikan. Nah, tadi misalkan saya contohkan ada sekolah full day gitu ya, ada sekolah biasa, atau kebijakan misalkan dulu-dulu ada kebijakan tentang mewajibkan sekolahnya full day gitu ya. Kemudian sekarang kebijakannya pembelajaran dilakukan daring, itu kan sebagai salah satu contoh kebijakan. Bisa saja Anda meneliti satu kebijakan yang umum gitu ya dalam bidang pendidikan matematika, bisa juga yang secara yang secara khusus dalam pendidikan matematika, bisa juga yang secara umum. Nah, sekarang kan kurikulum Merdeka itu katanya banyak yang berubah ya konsentrasinya. Jadi misalkan konsep-konsepnya tidak diajarkan semua, dipilih konsep-konsep yang esensial saja gitu ya, dan seterusnya. Ya, itu juga bisa Anda teliti sebenarnya. Nah, Anda nanti bisa melakukan observasi ke sekolah, misalkan bisa bertanya kepada guru dari 7 bab misalkan yang biasanya disampaikan di musim normal gitu ya, yang sebelum COVID dengan yang sekarang COVID itu apa perbedaannya, dan jadi misalkan kenapa jadi 4 konsep saja, 4 materi saja yang diajarkan, misalkan begitu ya. Jadi itu yang meneliti tentang kebijakan. Apakah itu kebijakan tersebut berpengaruh bagi siswa atau tidak? Ya, pertanyaan tersebut bisa dijawab ketika Anda sudah melakukan penelitian. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba turun ke masalah penelitian. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Anda tahu dulu, saya ingin apakah Anda tahu definisi dari masalah penelitian atau tidak? Dari masalah misalnya. Saya ingin ke siapa ya? Yang belum saya tanya siapa tadi ya? Pires sudah. Email deh. Email, masalah itu apa email menurut email? Email ada? Oh, ini enggak ada itunya. Email? Email bisa dengar saya? Iya, Pak. Oke. Email, menurut email masalah itu apa, Mel? Masalah atau problem atau keadaan yang belum sesuai dengan keadaan yang belum sesuai. Keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi problem, masalah itu. Oke. Ya, Waalaikumsalam, Bapak. Ya, Kakak. Ya, oke. Mangga, oke. Desi? Des, sudah tidak di jalan, Des? Udah sampai, Pak. Ya. Di mana sekarang emang? Di sekolah ini, di kampus? Mau ke kampus tapi di kosan dulu. Oh. Emang Desi ngekos? Gak Novi, Pak. Oh. Oh, jadi sama-sama Novita sekarang? Iya. Udah pakai satu aja kalau gitu. Menurut Desi apa ya masalah itu? Masalah itu
keadaan yang nggak sesuai harapan, Pak. Sama tuh dengan yang tadi, dengan siapa, email. Nopi apa Nopi? Menurut Nopi apa? Masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan, Pak. Jadi kalau tidak diselesaikan akan terus jadi masalah ya. Nopi itu aslinya dari mana sih? Tapi dari Cirebon, Pak, Cirebon Timur. Oh, banyak pas ya, oke. Iya, Pak. Ada yang lain, silakan jawabannya. Ada yang lain? Aan, barangkali mau jawab, Aan? Menurut Aan hampir sama sih pakai yang lain. Jadi kalau masalah itu kendala atau sesuatu yang belum dipecahkan, sesuatu yang apa ya? Ya kendala. Ya pokoknya masalah itu masalah lah gitu ya. Penting ketika kita membuat sebuah definisi agar tidak janggal ya, dan kita memiliki kesamaan persepsi gitu ya. Jadi sehingga ketika kita menyebutkan sesuatu sebagai sebuah masalah, contohnya ya, definisi dari masalah itu harus didefinisikan dulu gitu ya. Jadi pokoknya semua yang ada di dunia ini harus ada definisinya agar semua orang bisa memiliki kesamaan persepsi. Ya walaupun mungkin diksinya atau pilihan kata yang digunakannya mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, umumnya masalah itu pengertian yang lebih umum dan lebih sederhana biasanya disebutkan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu ya. Saya kalau tidak salah sudah pernah menyebutkan ini, tapi mungkin Anda lupa. Ya, gitu ya. Jadi masalah itu definisi yang umum, itu biasanya disebutkan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi kita berharap bahwa perjalanan kita dari Kuningan ke Cirebon itu bisa dilalui, bisa ditempuh gitu ya dalam 30 menit. Nah, tapi di jalan ternyata lalu lintasnya cukup padat, bahkan mungkin mendekati macet gitu ya. Maka itu kan jadi masalah. Karena apa? Karena harapan kita, harapan Nopi lah katakanlah, Nopi pulang ke rumah itu dari Kuningan ke Cirebon Timur itu bisa sampai setengah jam. Tapi karena tidak bisa sampai setengah jam, ya itu menjadi masalah buat Nopi kan gitu ya. Nah itu intinya seperti itu. Contohnya lah gitu. Nah misalkan dalam dunia pendidikan, ya bisa saja semua guru saya kira memiliki harapan bahwa siswa-siswanya itu bisa belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik kan gitu ya. Nilai matematiknya ketika ulangan bagus gitu ya, besar-besar gitu ya. Kemampuan matematisnya baik gitu. Nah, ketika guru mengajar, kemudian guru melakukan tes, nanti sebaliknya bahwa banyak sekali siswa yang nilainya di bawah harapan atau di bawah standar yang diinginkan oleh guru. Maka itulah yang disebut sebagai sebuah masalah kan gitu ya bagi guru. Sehingga karena ada masalah maka harus diselesaikan kan gitu ya. Seperti tadi kata siapa tadi teh? Kata Novi, ya masalah itu yang harus diselesaikan katanya gitu kan ya. Nah gitu. Nah, aduh ini nggak kelihatan ini sebentar.
Nah, jadi karena itu menjadi sebuah masalah, maka harus diselesaikan. Atau istilahnya apa? Istilah yang untuk menyelesaikan masalah itu. Mencari apa? Solusi, Pak. Solusi. Mencari solusi. Bukan Lucy yang sok-sokan, bukan, tapi solusi. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti sistematikanya ya. Ketika Anda akan melakukan penelitian. Jadi semuanya berawal dari masalah. Maka yang harus diinterpretasikan di awal adalah menginterpretasikan masalah, gitu ya. Jadi masalahnya apa? Kan gitu ya. Masalahnya apa? Kalau Anda tidak punya masalah, ya jangan penelitian, kan gitu ya. Tapi saya mau lulus, Pak. Gitu ya. Ya sudah, berarti harus penelitian, dan Anda berarti harus mencari masalah. Di mana mencari masalahnya? Ya di sekolah, kan gitu ya. Kalau penelitian Anda mau di sekolah. Kalau misalkan penelitiannya mau di objek yang lain, ya silahkan cari masalahnya apa. Kan gitu ya. Yang terpenting kenali dulu, berarti Anda harus memiliki kemampuan dalam mengenali masalah atau mengidentifikasi masalah. Nah, secara garis besar nanti yang Anda akan lakukan ini. Gitu ya, yang Anda lakukan ini. Nah, jadi setelah masalahnya muncul, nanti Anda harus melihat substansinya. Nah, harus melihat substansinya sehingga Anda nanti akan menemukan sebuah teori, gitu ya, menemukan sebuah teori atau menemukan sebuah informasi lah barangkali, ya, menemukan sebuah informasi yang kebenarannya bisa diverifikasi, ya kemarin ya, bisa diyakini, ya epistem itu. Nah, agar tidak menjadi sesuatu yang rancu, gitu ya, yang doksa, yang bisa benar atau bisa salah. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Nah, misalkan Anda harus membuat atau menyusun dulu proposal penelitiannya. Tentu ini harus didukung dengan metodologi yang jelas. Nah, apakah Anda mau mengikuti mazhab kuantitatif, gitu ya, mau mengikuti mazhab kualitatif, atau mau mencampur keduanya, misalkan menjadi mixed method, ya, atau mau research and development, atau mau critical pedagogi. DDR itu maksudnya critical pedagogi. Jadi mengkritisi proses pembelajaran, dan bukan hanya mengkritisi ya, tapi melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Jadi ini penting pemilihan metode untuk menentukan nanti seperti apa pengumpulan datanya, kan gitu ya. Nanti seperti apa mengolah datanya, dan seperti apa nanti akan menghasilkan luarannya atau kesimpulannya dan seterusnya. Sehingga nanti secara sederhana ini yang Anda akan dapatkan, sebuah teori atau sebuah informasi, gitu ya, sebuah informasi atau sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah sains yang kemarin slide-nya sudah kita bahas. Nah, ini sederhananya seperti ini bagannya. Gitu ya, jadi sederhana sekali sebenarnya, tapi prosesnya yang bisa membuat menghabiskan waktu berbulan-bulan lah barangkali gitu. Nah, makanya agar prosesnya lebih singkat, saran saya tadi di awal, maka Anda harus menyiapkan berbagai instrumen yang Anda butuhkan itu dari sekarang, supaya Anda bisa lebih cepat berlari, kan gitu ya, supaya Anda bisa lebih selesai menempuh pendidikannya bisa lebih cepat, baik dari teman Anda di STKIP Muhammadiyah Kuningan yang beda prodi misalkan gitu ya, atau yang sesama prodi, atau bisa juga lebih cepat dari mahasiswa-mahasiswa di kampus yang lain. Syaratnya adalah mempersiapkan instrumennya dari sekarang, gitu ya, dan ada konsistensi, ya, ada konsistensi. Jadi kalau Anda sudah memiliki konsistensi dalam melakukan sesuatu,
saya yakin itu akan bisa mempercepat proses menyelesaikan sesuatu yang Anda tuju itu. Nah, kan begitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan. Ini kok slide-nya tulisannya pada jelek gini ya. Nah, ini identifikasi masalah. Ya, tadi sudah sudah kita bahas bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini kesenjangan ya di sini tulisannya, cuman putih ini jadi nggak kelihatan. Nah, jadi identifikasi masalah itu kita harus melihat adanya harapan dan kenyataan. Ya, harapannya apa, kenyataannya apa. Nah, sehingga akan menjadi masalah ketika ada kesenjangan. Gitu. Nah, jadi cara memahaminya seperti itu sederhananya. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang kemampuan pemahaman matematis misalkan, maka Anda harus cari tahu kepada gurunya, harapan gurunya apa, dan kenyataan siswanya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa menjustifikasi sebagai sebuah masalah. Gitu. Jadi kalau misalkan justru misalkan ketika Anda melakukan observasi ke sekolah, harapannya itu sesuai dengan kenyataan guru misalkan, ya itu berarti bukan masalah. Berarti Anda harus cari lagi masalahnya apa yang ada di sekolah tersebut. Gitu. Nah, saya sarankan penelitiannya nanti jangan di sekolah-sekolah yang yang katakanlah sekolah yang bonafide gitu ya. Jangan sekolah-sekolah yang unggulan lah barangkali gitu. Kalau di Kuningan misalkan kalau bisa penelitiannya jangan di SMP 1, SMP 2 gitu ya. Karena siswanya sudah baik, susah nanti menemukan masalahnya apa. Gitu. Jadi carilah sekolah-sekolah yang agak jauh biar banyak masalah yang bisa dieksplorasi gitu. Jadi kalau memang sekarang tidak ada klaster ya, tidak ada klaster sekolah unggulan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi setidaknya karena mereka punya nama gitu ya dari awal, ya biasanya tetap saja ya kesan itu di masyarakat tetap ada. Ya, seperti di Kuningan mungkin di SMA 1, SMA 2, SMA 3 kan gitu ya. Atau SMP-nya SMP 1, SMP 2 gitu kan, itu image dari dulu memang sekolah-sekolah unggulan kan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bisa diawali dengan beberapa pertanyaan gitu ya. Pertanyaan pertama misalkan, mengapa prestasi belajar siswa berbeda padahal sistem pembelajaran yang sama? Nah, ini pun harus ya ini harus menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Ya, kurikulumnya sama, semua KBK misalkan ya, kurikulum berbasis kompetensi. Semuanya KTSP dulu gitu ya. Kemudian di kampus juga sama, kurikulum KKNI, semuanya sama. Misalkan. Tapi kenapa prestasi belajar siswanya kok beda-beda? Gitu. Nah, apa yang menjadi masalah? Gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi pengantar pertanyaan bagi seorang peneliti. Nah, mengapa prestasi belajar siswa berbeda padahal dalam sistem pembelajaran yang sama? Nah, kan gitu ya. Apakah karena kemampuan siswanya dalam memahami materi ataukah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Nah, ini yang akan menjadi fokus pada penelitian pendidikan, kan seperti itu ya. Seperti tadi ruang lingkupnya sudah kita bahas, sama-sama kita bahas. Nah, yang kedua, misalkan pertanyaan yang kedua, ketika kita akan melihat atau berfokus pada kurikulum, maka ini yang bisa menjadi pertanyaan pengantar. Mengapa perubahan kurikulum tidak menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik? Gitu ya. Jadi dari KTSP ke KBK tetap seperti itu juga gitu ya prestasinya. Nah, berarti kan ada yang salah dalam prosesnya.
gitu ya. Kan kita melihat dalam sebuah sistem pendidikan itu kita mengenal input, proses, dan output gitu ya. Nah, inputnya apa kualitas inputnya? Seperti apa kualitas inputnya? Seperti apa kualitas prosesnya? Sehingga kita bisa mengukur kualitas outputnya. Nah, ketiga hal ini yang bisa diukur baik secara parsial maupun integral. Jadi secara terintegrasi kita harus melihat step-stepnya, kualitas-kualitasnya. Dan secara parsial juga kita harus melihat agar kita tahu perbedaan dari masing-masing bagian-bagian tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya, ini setelah kita memahami apa itu masalah, maka kita harus melihat atau memahami dari mana kira-kira ide masalah itu ditemukan. Nah, gitu ya. Nah, misalkan kita menemukan sebuah fenomena, gitu ya. Jadi ide atau masalah itu ditemukan dari sebuah fenomena. Nah, kita bisa melihat atau menemukan masalah itu dari pertama fakta empiris yang ditangkap oleh panca indera. Apa yang ditangkap oleh panca inderanya? Misalkan nilai belajar di suatu sekolah. Anda diberikan data oleh Bapak Ibu gurunya misalkan ya. Nah, maka kalau nilainya bisa Anda lihat, nah ini kan berarti Anda menggunakan matanya gitu ya. Jadi menggunakan panca indera. Atau boleh juga fakta empiris ini dilihat dari observasi Anda langsung ke kelas di suatu sekolah. Ya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana Bapak Ibu guru di sana mengajar siswanya. Ya, tentu ini harus melalui izin dulu, apakah Anda dibolehkan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya atau tidak. Atau boleh juga telah dokumentasi. Nah, ini misalkan dilihat dari raport siswanya atau katakanlah dokumentasi hasil ulangan siswanya, gitu ya. Kemudian boleh juga ini menurut temu ilmiah atau misalkan diskusi dengan para ahli. Ya, Anda misalkan diskusi dulu dengan dosen yang calon pembimbing Anda nanti, misalkan ya tentang masalah-masalah krusial, masalah-masalah yang substansial yang ada di sekolah itu seperti apa saja. Nah, Anda melakukan diskusi misalkan dengan dosen-dosen, dengan pakar-pakar, atau bahkan dengan guru-guru di sekolah, di suatu sekolah untuk menemukan apa kira-kira masalah yang ada dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran. Kemudian Anda bisa juga masalah ini muncul dari pendapat pihak otoritas. Nah, ini mungkin yang cukup sulit diakses ya, karena ini biasanya ini kesannya kalau pihak otoritas itu kan para pejabat ya. Nah, misalkan kepala dinas gitu ya, kepala sekolah ini mungkin saja bisa dilakukan walaupun peluangnya kecil. Tapi katakanlah masalah ini bisa ditemukan dari pihak yang memiliki otoritas. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling mudah saya kira ini dari hasil penelitian yang lain. Nah, artinya berarti Anda harus menemukan banyak artikel-artikel yang Anda harus banyak membaca artikel. Anda harus mendownload banyak artikel, baik misalkan artikel yang dari dalam maupun dari luar negeri. Banyak sekarang jurnal-jurnal gitu ya, publisher kan ada yang terbit 1 tahun 4 kali, 1 tahun 3 kali, 1 tahun 2 kali. Sekarang lebih memudahkan saya kira dibanding orang tua kita dulu yang waktu mereka menyusun skripsi itu harus pakai mesin tik, kemudian harus beli banyak buku gitu ya karena susah mencari artikel ilmiah. Sekarang kan sudah lebih mudah. Anda tinggal mencari menggunakan perangkat yang Anda gunakan sekarang, bisa handphone, bisa laptop gitu ya untuk mencari sumber-sumber artikel ilmiah. Bahkan buku-buku gratis juga sekarang bisa
banyak penyedia download gitu ya, banyak web penyedia buku-buku gratis untuk di-download. Saya kira zaman kita ini tidak ada alasan sebenarnya untuk bisa lulus tepat waktu atau bisa lulus lebih cepat gitu ya. Asal sebenarnya syaratnya hanya asal punya kemampuan dan kemauan saja. Jadi kalau punya kemampuan didukung tanpa kemauan nggak bisa selesai ya. Punya kemauan saja tapi nggak punya kemampuan ya nggak bisa juga. Dua-duanya harus selaras, menyeimbangkan atau mensinkronisasikan antara kemauan dan kemampuan itu penting kan gitu ya. Banyak sekarang seminar-seminar gitu ya, termasuk dulu saya menyarankan Anda untuk ikut seminar tentang penelitian gitu ya. Saya kira banyak inspirasi mungkin yang sudah Anda tangkap tentang tema-tema penelitian. Makanya dari awal tadi saya sarankan agar Anda bisa menyiapkan penelitian itu dari sekarang. Saya sudah katakan kalau tidak salah di pertemuan awal bahwa tugas akhir kita adalah membuat satu proposal penelitian untuk metode kuantitatif. Ya, jadi saya hanya akan memberikan nilai ketika UAS nanti itu jika mahasiswanya ikut UAS dan sudah mengumpulkan proposal penelitian kuantitatif, kan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang juga tugas itu bisa dipersiapkan, silahkan cari sumber-sumbernya, Anda mau judulnya apa, bisa dikomunikasikan dari sekarang, boleh, ya. Judul untuk proposalnya dari sekarang silahkan, kalau mau komunikasi dari sekarang, gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya. Oh, ini harusnya ada video ya, harusnya ada video, tapi videonya sudah nggak tahu kemana. Kita ini udah jam berapa sih? Jam 10:30, Pak. 10:30 ya. Berapa menit lagi ini kira-kira? Kita tadi mulai jam berapa sih? 8:30 ya? Apa 9:30 tadi? Jam 9:30, 8, Pak. Kalau yang matkul ini mah 9:30. 9:30, berarti sudah sejam ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana, mau lanjut atau sudah cukup dulu sampai di sini? Mau lanjut lagi, satu slide lagi, atau sudah dulu di sini? Sok Desi tuh sama Nopi biar ngobrolnya ini hasil diskusi berduanya apa, mau lanjut atau mau cukup sampai di sini dulu? Gimana Bapak aja, Pak? Oke. Sesuai dengan kesepakatan saja barangkali harusnya kan kita 40 menit ya tiap ininya, tapi ini sudah 1 jam, dan dengan apa tadi itu yang praktikum sudah 1 jam juga ya, jadi sudah 2 jam kita ini untuk 2 mata kuliah. Saya rasa cukup lah. Nanti minggu depan kita ke slide 49 ya. Besok kita ke ini ya, ke mata kuliah DDR jam 9:30 ya besok ya. Iya, Pak. Itu saja dulu barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugas praktikumnya berapa hari kira-kira maunya? 1, 2, atau seminggu? Deadline-nya? Lagi banyak kerjaan nggak? Lagi banyak tugas nggak? Lagi banyak tugas nggak? Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu. Kayak kalau nggak
suka ditanyain judul aja, jadi